Saat ini Indonesia sedang menapaki mimpi besar untuk bisa tembus level dunia. Dunia bukan lagi Asia, bahkan AFF. Karena sejatinya keberhasilan timnas lolos ke babak round 4 jelas menjadi catatan bersejarah tersendiri. Karena dengan itu, Indonesia telah resmi melampaui catatan tim ASEAN yang pernah bermain di round 3 seperti Thailand dan juga Vietnam. Tapi, yang kita heran, kesuksesan timnas bersaing di babak round 3 ini masih ada saja yang julid. Dan siapa lagi kalau bukan tetangga kita Malaysia yang diajak FIFA Matchday melawan Indonesia tidak berani. Tapi giliran Indonesia sukses merasa paling tersaingi. Di sisi lain, melihat kesuksesan Indonesia lolos ke babak round 4 jelas membuat Moriyasu cukup senang. Karena sesuai prediksi awal, timnas akan menjadi tim kejutan yang mungkin bisa lolos ke Piala Dunia 2026. Karena Moriyasu cukup yakin dengan skuad yang dimiliki Indonesia saat ini, mereka bisa melebarkan sayapnya ke panggung dunia. Dalam kurun waktu yang terbilang singkat, boleh diakui kalau Indonesia mampu mengubah peta kekuatan di sepak bola Asia, yang mana hal tersebut mampu dibuktikan Indonesia dengan jadi salah satu kandidat wakil Asia di Piala Dunia 2026 nanti. Dan kemenangan atas Cina 1-0 di GBK kemarin membuat timnas terus menambah pundi-pundi poin menjadi 12 poin dari 9 match yang telah dijalani. Dimana artinya Indonesia masih menyisakan satu laga lagi melawan Jepang pada tanggal 10 Juni mendatang. Sementara itu, kesan timnas mengalahkan Cina di GBK kemarin membuat Indonesia resmi menjadi tim ASEAN pertama yang lolos ke round 4. Karena sebelum itu tim-tim ASEAN yang pernah bermain di round 3 seperti Thailand dan Vietnam selalu menjadi juru kunci, serta menjadi lumbung gol bagi tim-tim lain di Asia. Sehingga tak heran kalau banyak yang terkesan atas perjuangan timnas di babak round 3 ini. Karena selain menjadi tim debutan yang memiliki rank bawah, Indonesia sempat dianggap tim remeh dan akan menjadi bulan-bulanan tim elit Asia seperti Jepang, Australia, Bahrain, dan Arab Saudi. Namun nyatanya cukup berhasil membuktikan kualitasnya di atas lapangan. Tapi kesuksesan Indonesia menjadi satu-satunya wakil ASEAN yang berhasil lolos ke round 4 justru mengundang kengerian dari tetangga. Siapa lagi kalau bukan Dek Malai, di mana salah satu akun media sepak bola ternama asal Malaysia, OneFootball, memberikan cuitan yang membuat fans Indonesia cukup geram. Dalam cuitannya di akun X, mereka menuliskan modal penalti yang secara tidak langsung menyinggung gol Indonesia melawan Cina yang dicetak oleh Romanik melalui titik putih. Cuitan dari media Malaysia itu lantas membuat netizen Indonesia cukup geram. Tapi banyak pula yang meledek Malaysia, yang cukup iri dengan perkembangan timnas Indonesia. Malaysia dianggap tidak bisa meniru Indonesia dalam mencari pemain berbakat yang memiliki darah keturunan asli Indonesia. Sedangkan Malaysia, bule yang sedang liburan malah dinaturalisasi. Bahkan yang terbaru, kartel yang nganggur tiba-tiba bisa membela Malaysia dalam kualifikasi Piala Asia 2027. Indonesia tinggalkan tim-tim ASEAN. Sementara itu, melihat bagaimana tensi kepada Indonesia yang kian lama kian besar, membuat rival-rival di ASEAN makin merasa iri. Karena pada titik sekarang ini, hanya Indonesia saja yang dianggap di ASEAN, sedangkan tim-tim lainnya masih dianggap sebelah mata. Tapi, apa yang menjadi fakta memang dilandasi pada keadaan yang terjadi, di mana Indonesia adalah satu-satunya wakil ASEAN yang mampu tembus ke round 3 saat ini. Tidak cuma tembus tapi juga bersaing dan sukses meraih poin tertinggi dari apa yang dicapai tim ASEAN lainnya di babak ini. Atau bahkan mencetak sejarah baru dengan lolos ke round 4 sehingga di Piala Asia 2027 nanti Indonesia jadi satu-satunya wakil ASEAN yang sudah dipastikan lolos tanpa harus melalui kualifikasi. Kemudian di level U17, Indonesia juga jadi satu-satunya wakil ASEAN yang lolos ke Piala Dunia, meninggalkan Vietnam dan juga Thailand yang gugur di fase grup, serta Malaysia yang cuma bisa meratapi nasib lewat layar kaca. Ini bukan sombong, tapi ini adalah fakta yang harus diterima. Memang, Liga Indonesia saat ini masih banyak kekurangan, tapi Pak Erik yang paham membenahi liga dan pembinaan di negara seluas Indonesia tidak bisa seperti membalikkan telapak tangan. Maka dari itu timnasnya dulu dibaguskan.
Setelah itu urusan internalnya pelan-pelan sampai akarnya, kata Pak Erik. Moriyasu konsisten dukung Indonesia lolos Piala Dunia. Melihat perkembangan pesat timnas Indonesia di bawah komando Pak Erick Thohir, jelas membuat banyak orang tidak meragukan akan kualitas yang dimiliki oleh pasukan Garuda. Tak terkecuali Hajime Moriyasu, pelatih asal Jepang itu sebelumnya memang cukup percaya diri, menyebut Indonesia sebagai salah satu tim yang paling potensial menemani Jepang ke Piala Dunia. Dan kini, setelah melihat Indonesia lolos ke round 4, Moriyasu tetap konsisten memberikan dukungannya kepada Indonesia. Indonesia adalah salah satu negara yang benar-benar membuat kemajuan besar dan semakin kuat seperti belum pernah terjadi sebelumnya. Selain itu, timnas Indonesia juga memiliki pendukung yang sangat bersemangat, yang akan memberikan dorongan besar ketika bermain di kandang. Jadi, untuk setiap lawan wajib bersiap-siap, ucap Moriyasu dikutip dari situs AFC. Dan terlepas dari apapun, kita percaya kalau PSSI akan mengusahakan semuanya secepat mungkin. Tapi perlu diingat juga kalau tim ini bagaimanapun adalah tim baru, sehingga mungkin akan ada beberapa kendala yang mesti cepat diselesaikan, yang mana salah satunya adalah penyatuan chemistry. Jadi, untuk netizen tidak usah berekspektasi aneh-aneh, karena biar bagaimanapun level pemain kita bukan level tier 1 Eropa. Dan kita harus akui juga, lama-lama timnas Indonesia ini sudah seperti model klub Master League, yang mana pemainnya bisa ganti-ganti setiap bulan jelang FIFA Matchday. Tapi selama tujuan bagus untuk mendongkrak level kualitas tim Garuda, sudah jelas kita akan mendukung yang terbaik untuk negara ini.